Oke, teman-teman semua, selamat siang. Alhamdulillah kita masih diberi ketemuan, diberi kesehatan untuk bisa berdiskusi lagi pada siang hari ini. Saya ingin bahas mengenai tentang legal opinion. Legal opinion itu atau sering kita itu LO atau pendapat hukum itu diperlukan untuk memberi pendapat hukum kita sebagai konsultan hukum, praktisi hukum, ataupun kita sebagai advokat, kantor hukum untuk menepis anggapan, tudingan yang terhadap kita. Kemarin saya membuat LO teman-teman. Nanti teman-teman bisa juga belajar di logika penalaran hukum ya, masalah teknik pembuatan legal opinion ini. Pertama, legal opinion itu berisi, pertama itu adalah judul ya, tujuan diberikan dari siapa, kemudian setelah tujuan kasus atau posisinya, posisi asal mula kenapa harus ada LO tersebut, yang kedua kasus atau posisi kenapa harus LO tersebut, kita harus terangkan A, B, C, kalau ada satu tulis satu, kalau tulis dua. Setelah kasus posisinya apa, kemudian yang ketiga adalah dasar hukum, apa yang mendasari adanya legal opinion tersebut. Kita terangkan bahwasanya mungkin kalau masalah kemarin lembaga perlindungan konsumen, tentang undang-undang perlindungan konsumen, tentang kemudian undang-undang yayasan, ataupun undang-undang yang terkait mengenai tentang adanya legal opinion tersebut. Setelah itu adalah kesimpulan. Kesimpulan itu menyimpulkan adanya legal opinion di atasnya. Baru terakhir itu adalah tanda tangan. Ada 4 proses ini teman-teman harusnya legal opinion tersebut. Oke. Kemudian kemarin saya itu ada gugatan dari seorang menyatakan lembaga perlindungan konsumen tentang air minum dalam kemasan. Yang mana air minum dalam kemasan ini teman-teman saya minum dulu. Air minum dalam kemasan yang digugat oleh lembaga perlindungan konsumen itu pertama diarahkan tidak ada izin BPOM-nya, kemudian tidak ada SNI-nya, Standar Nasional Indonesia-nya, SNI-nya yang dipermasalahkan kemarin. Bukan air minum ini, air minum yang lain. Karena air minum dalam kemasan harusnya itu dia itu harus ada izin BPOM dan juga ada SNI-nya tertera di situ. Dan itu kemudian air tersebut untuk masyarakat. Maka kemudian gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen kepada klien kami, saya sangkal karena waktu itu saya jawabnya dengan legal opinion. Pertama, kasus posisinya berdasarkan surat permintaan klarifikasi dari LPK tersebut. Kemudian dia membuat surat somasi. Isi dari legal opinion saya waktu itu pertama adalah tentang tujuannya untuk siapa. Tujuan otomatis pada LPK sumber daya masyarakat tersebut ya, LPK swadaya masyarakat, LPKSM, banyak LPK tersebut. Kemudian kasus yang kedua itu saya terangkan posisi kasusnya, kenapa harus saya buat legal opinion. Ketiga adalah saya buat kemudian dasar hukumnya, saya buat waktu itu dasar hukum tentang undang-undang badan hukum, kedua undang-undang perlindungan konsumen, ketiga undang-undang yayasan karena itu dibuat oleh yayasan, keempat itu adalah peraturan Menteri Perindustrian dan juga Menteri Perdagangan untuk menguatkan legal opinion saya. Itu sebagai dasar hukumnya. Kemudian di dalam legal opinion tersebut saya terangkan adalah seperti ini untuk menyangkal tudingan yang dikeluarkan oleh PKSM. Isinya saya tidak sebut nama ya untuk menguatkan pendapat kita, tapi ini hanya sebuah contoh. Kemudian setelah dasar hukum itu saya terangkan bahwasanya berdasarkan undang-undang dalam suatu gugatan tersebut, suatu lembaga itu harus mempunyai 2 badan hukum. Atau di dalam hukum perdata ada 2. Pertama adalah person, pribadi. Kedua itu adalah badan hukum. Yang bisa sebagai subjek hukum itu pertama adalah pribadi. Kedua itu adalah badan hukum. Badan hukum pun saya terangkan ada 2 hal. Badan hukum saya tuangkan 2 hal. Pertama itu adalah ada yang disebut dengan yayasan, ada yang disebut dengan PT CV. Dan itu pun harus diizinkan, ada ADART-nya, diajukan izin ke Kementerian Hukum dan HAM.
Maka kemudian saya menanyakan di legal opinion tersebut adalah posisi kamu tidak kuat karena kamu tidak menerangkan ADART kamu. LPK yang saya tujukan tadi itu di dalam legal opinion saya itu tidak punya posisi yang kuat untuk bisa menggugat. Karena kenapa? Dia tidak menerangkan dia sebagai yayasan atau dia sebagai badan hukum PTCV, tidak menyebutkan ADART-nya juga. Maka di situ saya menyangkal tudingan tersebut. Maka maknanya gugatan dia itu adalah tidak punya legal standing, tidak punya hak untuk bisa mengajukan surat klarifikasi dan surat somasi. Itu pendapat saya yang pertama. Yang kedua, itu ada 5 poin teman-teman tentang positioning legal legal opinion saya tentang LBK, Lembaga Perlindungan Konsumen Sumber Daya Masyarakat waktu itu. Dengan pendapatnya yakni adalah intinya legal standing di dalam undang-undang badan hukum dan juga tentang yayasan waktu itu. Kedua, masalah tentang legalitas. Kita tahu bahasanya di dalam bisnis itu ada beberapa bisnis yang tidak memiliki proses izin di sini. Kita akui di situ ada di sini. Namun teman-teman, kita tekankan di sini itu adalah di dalam lembaga perlindungan konsumen, di dalam kita membuat suatu legal opinion, kita harus membangun prinsip bagaimana kita bisa menafsirkan undang-undang pasal agar kita mempunyai legal opinion yang kuat di sini. Maka teman-teman, legal opinion ini yang tadi saya contohkan, setelah saya buat legal opinion tadi itu kan saya yang terakhir itu kesimpulan. Apa kesimpulan saya? Yang saya jawab kemudian LPK tadi tidak punya legal standing untuk berpendapat. Baru yang terakhir tanda tangan. Maknanya di sini adalah legal opinion itu diperlukan kita sebagai orang hukum untuk bisa membentuk argumentasi hukum di masyarakat. Caranya bagaimana untuk kita bisa ahli dalam pembuatan lembaga perlindungan konsumen, atau bisa sebagai tadi LPK-nya LO tadi saya bilang ya. Bagaimana kita bisa membuat legal opinion yang baik itu memerlukan suatu teknik. Tekniknya apa teman-teman? Teman-teman harus baca putusan Mahkamah Agung yang sudah ingkrah itu sebagai fondasi teman-teman untuk bisa membuat legal opinion. Kemudian ada kamus hukum menafsirkan sesuatu, dan juga adalah yang tidak kalah penting adalah undang-undang terkait masalah itu. Saya yakin teman-teman kalau kita bisa memahami undang-undang, kita tahu penafsirannya, dan kita baca putusan-putusan hukum yang sudah ingkrah, yang sudah berkekuatan hukum tetap yang terkait, itu bisa menguatkan legal opinion kita yang kita buat. Saya merasa kita sebagai orang hukum harus bisa, selain bisa buat surat gugatan, selain kita harus bisa buat surat dakwaan, kita juga harus mahir dalam pembuatan legal opinion atau pendapat hukum, LO kita sebut seperti itu. LO itu adalah setiap undang-undang itu pasti ada celah hukumnya. Bagaimana kita bisa menafsirkan, membangun opini hukum yang baik. Maka opini hukum yang baik itu tidak bisa 1 hari 2 hari. Saya pun membuat legal opinion itu teman-teman, itu butuh waktu berjam-jam untuk bisa menafsirkan, untuk bisa membuat pendapat hukum secara tertulis dan juga secara komprehensif di situ. Maka harus banyak latihan dalam pembuatan legal opinion tersebut. Tekniknya banyak sekali teknik. Yang terpenting adalah ada kasus apapun ya teman-teman, bisa kasus perusahaan, bisa kasus mengenai perdata, bisa kasus masalah waris, atau mungkin masalah bisnis. Dalam pembuatan legal opinion tersebut, teman-teman harus pertama memahami kasus posisinya seperti apa, kedua dasar hukumnya, ketiga adalah membangun legal opinionnya, pendapatnya berdasar undang-undang terkait, dan juga penafsiran hukum-hukum terkait tadi. Terakhir baru kesimpulan apa yang kita munculkan di dalam kesimpulan legal opinion kita. Dan itu harus kita jabarkan, kita tafsirkan. Ada teknik, ada hermeneutika hukum, ada interpretasi hukum, kemudian ada ratio discendi, ada kemudian kita bilang itu adalah penalaran hukum. Kan hukum bisa dinalarkan, putusan-putusan hukum. Kan kita ada hierarki perundang-undangan juga. Itu sebagai fondasi kita untuk bisa membuat legal opinion yang baik.
Nanti saya teman-teman beri contoh ya legal opinion yang baik. Tapi itu adalah fondasi dasar. Pertama kalau membuat legal opinion, ringkasannya adalah ada kasus, posisi, kedua ada dasar hukumnya, undang-undang terkait, peraturan terkait ya. Ketiga adalah legal opinion kita, argumentasi hukum kita. Untuk bisa membangun ada beberapa poin, ada 5-6 poin yang kita kembangkan berdasarkan undang-undang tadi, pasal tadi itu. Terakhir baru kesimpulan, apa kesimpulan kita dari legal opinion gitu. Saya yakin teman-teman, dengan kita membuat legal opinion yang baik, itu dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberikan pencerahan hukum di tengah-tengah masyarakat. Maka banyak berlatih dalam pembuatan legal opinion. Nanti next time kita akan berikan contoh pembuatan legal opinion yang baik teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.